Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Sesuai janji Presiden, alhamdulillah ditepati, dan yang pastinya juga dari anak-anaknya juga kayaknya senang semua karena makan sama-sama. Tempat hiburan malam atau host-host Kota Bogor, kemudian setelah edukasi kami melakukan screening. Selamat pagi, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau akhirnya mulai terrealisasi. Screening penyakit menular Dinas Kesehatan Bau-Bau jaring 200 pekerja THM. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 18 Februari 2025 bersama saya, Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau akhirnya mulai terrealisasi. Sebanyak dapur umum diaktifkan untuk menyajikan makanan kepada ribuan penerima manfaat. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Sesuai janji Presiden, alhamdulillah ditepati, dan yang pastinya juga dari anak-anaknya juga kayaknya senang semua karena makan sama-sama. Karena kan setelah sempat tertunda, akhirnya program makan bergizi gratis MBG di Kota Bau-Bau dapat terlaksana pada Senin 17 Februari 2025. Sejak pagi, tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Dapur Umum mulai mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah penerima manfaat. Di Taman Kanak-Kanak TK Harapan, Kecamatan Murhum, makan bergizi gratis tiba sekira pukul 8.30 WITA dan langsung dibagikan kepada anak-anak yang didampingi langsung oleh tim Badan Gizi Nasional dan guru. Proses pendistribusian ini pun dipantau langsung oleh Dandim 1413 Buton, Kapolres Bau-Bau, Dinas Kesehatan, dan Lokapom Bau-Bau. Begitu juga dengan Bunda Paut Kota Bau-Bau, Reviani Dwiatmo Rasman, ikut menemani anak-anak TK menyantap menu makanan bergizi gratis yang terdiri dari nasi, ayam, sayur, perkedel, dan buah jeruk. Reviani mengatakan kehadiran program makan bergizi gratis ini sangat baik untuk anak-anak dalam menjamin pemenuhan gizi menuju generasi emas 2045. Ia berharap program ini ke depannya terus berlanjut dan sukses dan memperkenalkan ragam jenis makanan dan sayuran kepada anak-anak. Jadi kalau di sekolah sudah diberikan makanan bergizi, sudah ada contoh realnya bahwa makanan bergizi itu seperti apa. Mudah-mudahan di rumah orang tua juga bisa menerapkan untuk makan pagi dan makan malam, sehingga satu, stunting menurun kasusnya. Kedua adalah tujuan kita mencapai anak-anak bergenerasi emas di 2045 tercapai dengan maksimal. Ini menjadi cambuk bagi orang tua untuk menyajikan menu bergizi di rumahnya. Terrealisasinya program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau mendapat apresiasi dari para orang tua siswa, salah satunya Ibu Eli. Menurutnya program ini sangat membantu khususnya pada anak-anak yang tidak sempat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Dengan adanya program ini, anak-anak lebih bersemangat karena makan bersama teman-temannya di sekolah. sesuai janji Presiden, alhamdulillah ditepati, dan yang pastinya juga dari anak-anaknya juga kayaknya senang semua karena makan sama-sama. Karena kan kadang kalau terlalu pagi juga kadang tidak sempat sarapan, jadi bisa makan di sekolah. Ya, menunya juga alhamdulillah bagus. Yang pasti anak-anak sangat antusias karena dengar katanya mau makan di sekolah, jadi anak-anak tambah rajin, tambah semangat pergi sekolah. Pokoknya terima kasih Presiden. Diketahui program MBG di Kota Bau-Bau serentak dilaksanakan untuk 2 dapur umum yang masing-masing Murhum 01 sebanyak 3.230 anak dan dapur umum Sorawolio sebanyak 1.052 anak, masing-masing menjangkau jenjang pendidikan TK PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik, pendengar, kita ke berita berikutnya. Screening penyakit menular Dinas Kesehatan Bau-Bau jaring 200 pekerja THM. Selengkapnya Waode Nurliani melaporkan.
Selama 2 malam berturut-turut Dinas Kesehatan Kota Bau Bau melaksanakan screening penyakit menular seperti HIV/AIDS kepada karyawan pekerja tempat hiburan malam atau THM. Kegiatan tersebut berlangsung 14 hingga 15 Februari 2025 dan didukung oleh pendampingan dari Polres Bau Bau. Kegiatan ini merupakan pemeriksaan kesehatan pertama yang dilakukan Dinas Kesehatan di tempat hiburan malam pada tahun 2025. Selama 2 hari pelaksanaan, sebanyak 200 pekerja THM telah menjalani screening kesehatan, sementara pengunjung THM tidak termasuk dalam target pemeriksaan. Dina mengatakan sebelum melaksanakan pemeriksaan, Dinas Kesehatan memberikan edukasi kepada para sasaran serta pengisian lembar persetujuan pemeriksaan. Dalam lembar tersebut, setiap peserta wajib mencantumkan nomor telepon mereka untuk dihubungi setelah hasil screening keluar baik positif maupun negatif. Tempat hiburan malam atau hotspot Kota Bau Bau, kemudian setelah edukasi kami melakukan screening. Dalam hal ini karena mereka merupakan populasi berisiko untuk terinfeksi virus HIV, maka screening HIV dan IMS yang kami lakukan. Oke, baik. Berapa banyak Bu yang sudah diperiksa tadi malam? 2 malam ini? 2 malam ini kurang lebih 200-an. 200 orang. Itu pekerja THM semua Bu ya? Iya. Termasuk pengunjungnya juga diperiksa? Kami fokus pada karyawan dan karyawati karena sesuai dengan izin tugas yang kami laksanakan. Justina menjelaskan pekerja dan karyawan THM masuk dalam populasi berisiko terhadap penyakit HIV/AIDS. Semakin cepat kasus ditemukan akan mempermudah penderita mendapatkan penanganan medis, termasuk terapi antiretroviral atau ARV untuk pengendalian perkembangan penyakit. Dinas Kesehatan Bau Bau berkomitmen akan terus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala guna mencegah penyebaran penyakit menular tersebut di Kota Bau Bau serta memberikan edukasi bagi kelompok-kelompok berisiko agar lebih sadar akan pentingnya kesehatan. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik, pendengar, masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Bapas Bau Bau mencatat jumlah kasus anak yang berhasil diselesaikan dengan diversi mengalami peningkatan selama 2 tahun terakhir. Selengkapnya dilaporkan Afriansyah. Untuk tahun 2023 permintaan diversi ada 95 orang, yang berhasil 56 orang. Badan Pemasyarakatan Bapas Kelas 2 Bau Bau mencatat peningkatan jumlah kasus anak yang selesai dengan diversi dalam 2 tahun terakhir. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kepala Bapas Bau Bau Sri Maryani melalui PLH Kasubsi Bimbingan Klien Anak atau BKA Siti Andrianti menjelaskan, pada tahun 2023 dari 95 permintaan, 56 kasus anak berhasil diversi. Tahun 2024 dari 89 permintaan, 58 anak berhasil diversi. Sementara itu hingga pertengahan Februari 2025 dari 12 permintaan, 8 anak telah berhasil diversi dan 4 lainnya masih dalam proses. Untuk tahun 2023 permintaan diversi ada 95 orang, yang berhasil 56 orang. Kemudian untuk tahun 2024 permintaan diversi ada 89, yang berhasil diversi 58 orang. 2025 permintaan ada 12, yang berhasil sudah 8. Siti mengatakan keberhasilan diversi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penerimaan dari keluarga, adanya ganti kerugian, dan penerimaan dari korban. Peran pendamping kemasyarakatan PK juga sangat penting dalam meyakinkan pihak-pihak terkait dalam upaya diversi. Siti menambahkan kasus anak dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun tidak dapat diversi. Begitu juga residivis kasus anak tidak dapat mengikuti program diversi. Dalam melaksanakan diversi, Bapas Bau Bau memiliki 18 tenaga pendamping kemasyarakatan yang bertugas di 9 daerah wilayah kerjanya. Bapas Bau Bau terus berupaya meningkatkan keberhasilan diversi kasus anak. Dengan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan semakin banyak anak yang dapat terhindar dari proses peradilan pidana dan mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masyarakat. Reporter RRI Bau Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Bupati dan Wakil Buton Utara terpilih Afirudin
Matara, Rahman mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti pelantikan Bupati Wali Kota serentak di Istana Negara pada 20 Februari mendatang. Pemeriksaan dipusatkan di Gedung F Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kemarin berdasarkan rilis yang diterima RRI dari bagian protokol dan komunikasi pimpinan Setda Pemkab Buton Utara. Sebelum dilakukan pemeriksaan, seluruh kepala daerah terpilih mengikuti tahapan registrasi di Gedung C. Setelah itu, secara terpisah, kepala daerah terpilih menuju Gedung F tanpa ada pendamping. Pemeriksaan kesehatan meliputi jasmani dan rohani. Sebelumnya pada saat sebelum pemilihan kepala daerah pada November tahun lalu, sudah pernah dilakukan juga pemeriksaan kesehatan, tetapi untuk memastikan bahwa para kepala daerah benar-benar sehat menjelang pelantikan, maka dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan saat ini. Kepala daerah terpilih menjalani pemeriksaan masing-masing sekitar 1 jam. Setelah selesai, langsung dipersilahkan keluar melalui pintu belakang kantor Kemendagri. Sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kemendagri, tanggal 18 dan 19 Februari akan dilakukan gladi pelantikan di Istana Negara. Saudara, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis di Kota Bau-Bau akhirnya mulai terrealisasi. Screening penyakit menular Dinas Kesehatan Bau-Bau jaring 200 pekerja THM. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.